Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang yaitu CSS, yaitu Cascading Style Sheet. Di sini kita akan merubah bentuk dari HTML yang terlihat kaku, gitu kan? Kita bisa memberi warna sesuai yang kita butuhkan atau tampilan yang lebih cantik atau lebih dinamis. Nah, CSS di sini kita yang harus tahu cara penulisannya, cara menambahkan di HTML adalah CSS sendiri adalah sistem rule set. Artinya kita memilih elemen atau selektor dari HTML, kemudian kita memberikan eh, apa deklarasi-deklarasi yang akan merubah elemen dari HTML. Di sini secara umum formatnya itu kan misal selektor atau elemen HTML sendiri itu contohnya adalah heading 1, paragraf, kemudian href atau link atau body atau banyak yang sudah kita pelajari. Di sini kita tinggal memanggilnya menggunakan selektor atau menggunakan ID atau kita menggunakan kelas. Kemudian kita deklarasikan di sini, ini deklarasi lebih dari satu, diawali dengan kurung kurawal, diakhiri dengan kurung kurawal. Setiap deklarasi diakhiri dengan titik koma, titik koma. Deklarasi di sini terdiri dari properti, kemudian di sini value-nya apa. Contoh di sini adalah color. Misal value dari color kita isi dengan blue, kita bisa juga mengisinya dengan RGB atau sejenisnya. Kemudian di sini ada font size, jadi ukuran fontnya berapa, ini disebut dengan propertinya. Value-nya misal di sini 12 pixel. Tuh. Oke. Oke. Di bukunya di sana ada contoh yaitu scriptnya kalau kita menambahkan CSS di sini adalah line 5 sampai line 4 sampai line 9. Di sini kita tambahkan elemen style. Di sana ada P itu adalah elemen paragraf yang di sini akan merubah elemen paragrafnya dengan color sama dengan adalah berwarna rich. Kemudian tag alignment-nya itu akan diposisikan di tengah yaitu dengan center. Untuk mencobanya kita buka lagi tugas kita kemarin yang kita buka VS Code-nya, kemudian kita jalankan lagi SEM-nya, pastikan dia berjalan seperti ini antara Apache-nya sama MySQL-nya. Kemudian di sini kita buat new file lagi di pweb-nya ya. Di pweb-nya kita buat latihan ini. Latihan kita tambahi misal CSS ya 01.html. Nah, di sini kita tambahkan yaitu seperti biasa kalian tambahkan HTML-nya dulu ya. Seperti ini. Kemudian ini ada head terus body ya. Bodinya misal di sini hello world. Terus kemudian ada paragraf misal seperti ini. Jadi ini di sini ada this paragraph or style with CSS-nya. Ini kalau kita running gitu ya, kita jalankan itu hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita jalankan
localhost, kemarin adalah web seperti ini, latihan CSS 01. Bentuknya adalah hello world, this paragraph are style with CSS. Kemudian kalau di sini kita tambahkan perubahan dengan menambahkan CSS di deklarasi awal, ini kan, maka kita tambahkan style. Kemudian di sini P-nya ini ya, kita akan mengubah line 10 sama line 9. Kita akan ubah dengan memanfaatkan elemen P. Ya, jadi elemen P di sini itu akan saya rubah yaitu warnanya, colornya. Jadi deklarnya dengan deklarnya yaitu propertinya yaitu color, kemudian value-nya adalah read, kemudian propertinya lagi adalah text alignment, value-nya adalah center. Maka kalau itu kita jalankan lagi, maka dia akan pada perubahan, dia di center, kemudian warnanya menjadi merah. Paham? Oke, untuk penulisan CSS itu ada 3 cara. 1 yaitu inline, 2 internal, 3 eksternal. Inline di sini kita menulis CSS-nya ada di elemen-elemen HTML. Kita tinggal menambahkan setiap elemen HTML kita tambahkan style, kemudian sama dengan tanda petik 2 diakhiri dengan tanda petik, kemudian deklarnya yaitu properti sama value-nya tetap sama, kita isikan di dalamnya sini. Tetap dipisahkan dengan titik koma. Yang tadi, contoh yang awal tadi, itu disebut dengan internal CSS dalam satu file HTML. Ini terletak di head-nya. Diawali dengan style, ditutupi dengan /style. Eksternal, itu kita menulisnya yaitu terpisah. Ada file yang tipenya .html, ada file yang tipenya .css. Untuk CSS-nya ini, tipe filenya adalah .css. Kita akan beri contoh di sini, inline ya. Jadi inline itu contohnya seperti ini. Jadi kalau kita coba, ya, kita coba lagi, kita buat latihan lagi di sini, ya. Di sini kita buat latihan lagi, namanya yaitu latihan CSS 02.html. Oke. Kemudian kita buat HTML-nya sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita buat seperti ini. Kemudian bodinya kita buat juga penutupnya. Nah, di sini kalau misal kita menulis HTML-nya adalah seperti ini ya. Satu menutup heading 1 ya. Kemudian ada paragraf. Nah, di sini diawali dengan paragraf, ditutup dengan paragraf. Nah, kita ada elemen heading 1 sama paragraf. This is heading, this is paragraf. Kalau kita ingin mengubahnya, contoh di sini inline, gitu ya, kita harus tambahkan style dulu. Jadi kita tambahkan style dulu di sini. Ini tanda petik begini, ya, tanda petik. Nah, di sini kita buat contoh deklarnya yaitu color, ya. Kalau di sini kita pisahkan dengan titik
koma. Kemudian misal text alignment-nya, misal kita mau letakkan di tengah, kita text alignment titik 2 sama dengan center, jadi bukan sama dengan titik 2. Kemudian di paragrafnya, misal kita tambahkan lagi style lagi ya, jadi kita ambil di sini, kita letakkan di sini. Kemudian kita misal deklarkan adalah warnanya adalah red, color red. Nah, di sini kalau kita akses lagi, misal di sini 2 ya, maka tampilannya seperti ini. Yang this is headingnya ini di blue color, terus kemudian alignment-nya ada di center. Kalau yang paragraph, this is a paragraph, ini color warna fontnya adalah red. Ya, oke. Kemudian kalau untuk yang internal ya, internal CSS itu kita buat lagi, latihan lagi. File di sini adalah latihan CSS 03.html begini. Nah, di sini seperti contoh awal tadi, kita buat misal stylenya di atas ini ya. Kemudian ini stylenya juga di atas. Jadi kalau yang internal, ini kita mau mengubah misal elemen dari paragraf sama heading. Kita memanggilnya misal kalau dicontoh di buku ini kita misal menambahkan elemen bodinya, ya, elemen bodinya kita beri background color, di sini line, ya. Terus kemudian warnanya bisa kita pilih suka-suka kita. Kemudian di sini untuk headingnya, ya, elemen headingnya ini diberi warna color marron. Kemudian di sini juga ditambahkan ada margin, yaitu batas leaf sebelah kirinya 40 pixel, ya. Nah, ini akan diterapkan kalau body berarti semua bodinya akan berwarna line, ya. Kemudian untuk elemen H1 heading 1, heading 1 warnanya akan marron. Nah, ini kalau kita akses maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah, warna backgroundnya, kemudian tadi ada headingnya ya. Di sana ada margin left sebelah kiri itu sebanyak 40 pixel. Selanjutnya di eksternal CSS-nya, kalau kita membuatnya di luar, gitu ya, kita buat lagi di sini new file. Jadi latihan CSS 04.html gini ya. Oke, di sini eksternal. Jadi kita buat dulu HTML-nya lagi, ya, seperti ini. Kemudian di sini juga sama. Nah, di sini kita akan memberi perubahan pada elemen H1 dan paragraf, tapi menggunakan CSS-nya ada di eksternal. Caranya yaitu kita sertakan di sini ininya, linknya. Jadi cara penulisannya adalah link real style sheet, kemudian href. Href di sini adalah nama filenya, nama file yang akan yang berisi tentang file CSS dan elemen-elemen apa saja yang akan dirubah. Oke, di sini kita akan buat namanya
mystyle.css. New file kita buat seperti ini. Oke. Kemudian di sana yang akan dirubah, gitu kan? Yang akan dirubah ini ini ya, marginnya juga sama, ini akan dirubah. Nah, di sini bodinya akan berubah dengan light blue, heading 1 itu akan berubah colornya menjadi navy, margin leftnya menjadi 20 pixel. Bedanya kalau tadi kita internal itu diawali dengan style, diakhiri dengan slash style, tapi untuk file CSS-nya tidak perlu diawali dengan style dan slash style. Oke, kita akses latihan CSS 4, maka hasilnya adalah kan ada perubahan ya. Nah, seperti ini. Sama hasilnya. Seperti itu ya. Jadi antara eksternal dan internal atau inline itu sama saja, dan kalau inline kalau memang deklarasinya sederhana. Kalau internal misal deklarasinya tidak terlalu banyak. Kalau misal kita buatnya berulang-ulang untuk semua page-nya, disarankan kita menggunakannya adalah eksternal karena akan dipakai di setiap page yang ada. Jadi tidak ada perulangan lagi ya. Oke. Oke. Untuk memahami CSS dari cara penulisan tadi, kita akan melanjutkan yaitu properti apa saja yang ada di CSS. Oke, kita akan buat di sini new latihan CSS 05 ya .html. Di sini penulisan CSS itu semirip dengan bahasa pemrograman Java ya atau bahasa yang lain. Mereka ada komen. Jadi kalau misal kita memberi komennya yaitu dengan slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Jadi ini hanya akan berlaku satu di eksternal sama internal yang diawali dengan style ya. Style diakhiri dengan style. Jadi di sini kita tinggal menambahkan di sini komennya. Misal this is a single line comment. Misal gitu ya. Kalau multi ya ini tinggal turun ke bawah ya. Jadi kalau misal mau banyak di sini tinggal ke bawah. Terus kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi misal untuk latihan selanjutnya ya. Kita tadi sudah belajar komen, sekarang kita buat untuk warna. Di sini kita buat latihan CSS 06.html ini ya. Di sini ada contoh untuk bagaimana caranya mendeklarasikan warna. Di sini ada warna yang tersedia ya, jadi bentuknya RGB atau warna yang sudah ada. Contoh di sini kita menggunakan yaitu style di internal ini berarti kita menggunakan style inline ya. Jadi di sini ada background color misal tomato, orange, dongle blue, medium sea green, ada grey, slate blue, violet dan light grey, gitu ya. Kita juga bisa tambahkan dengan misal di sini saya ambil dengan RGB, ya. Jadi warnanya bisa berubah sesuai dengan RGB. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau misal kita running yang tadi, yang kelima tadi ini, jadi komennya tidak ikut. Yang keenam ini, maka warnanya seperti ini.
ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk memberi warna background, gitu kan? Background di sini, kalau ini tadi kan background color ya. Bagaimana kalau kita membuat background untuk satu body? Caranya kita buat di sini latihan, yaitu css 07.html. Nah, di sini kalau di bukunya ya, di situ diberikan contoh, misal di sini ada body background color likes blue. Jadi ini untuk memberikan warna pada satu body. Maka hasilnya adalah, jadi kalau ini kita jalankan ke 7, maka hasilnya seperti ini, full. Oke, kemudian kalau kita mau membuat border, gitu ya. Jadi satu paragraf itu ada bordernya. Caranya bagaimana? Kita buat lagi ya. New file. Sini latihan css.08.html. Nah, kita harus coba one by one, gitu kan? Tujuannya satu, mengasah ingatan kita karena kita sudah mencoba dan sudah tahu. Kemudian tinggal nanti kalau misalnya ada project atau apa, kita tinggal ingat, oh ya ada, gitu kan? Nah, jadi kalau kita tidak hanya melihat saja, itu akan sulit untuk mengingatnya. Tapi kalau kita sudah mencoba satu-satu, maka kita akan ingat ya. Di sini ada border style sama border color. Stylenya di sini ada yang solid, ada yang dots, macam-macam ya. Ada solid di sini berarti dia full. Kalau dot berarti ada titik-titik putus-putus. Kemudian di sini ada border color berarti warnanya red. Di sini ada green, ada blue. Kemudian di sini ada class ya. Nah, pengaksesan untuk kelas itu diawali dengan dots. Kalau ID itu dengan hashtag ya. Jadi contoh T ini adalah elemennya. Terus kemudian 1, 2, 3 ini adalah kelasnya. Dengan memanggilnya adalah elemen P, dot 1, dot 2, dot 3. Gitu ya. Ini kalau kita running, maka hasilnya adalah ini latihan 8. Gini ya, jadi ada bordernya di sini. Gitu. Oke, lanjut ya. Kita akan belajar tentang margin. Margin itu adalah batas antara elemen yang kita beri batas margin, maka dia akan ada gapnya ya. Jadi misal di sini kita latihan css 09.html begini ya. Di sini kita buat marginnya adalah seperti ini. Nah, ini artinya di sini kita menggunakan div. Kemarin di HTML juga dikenalkan div, gitu kan? Jadi ada elemen div. Elemen div di sini bordernya adalah 1 pixel, bentuknya solid, kemudian warnanya adalah black. Kemudian margin top berarti jarak antara elemen di atas dengan elemen div ini maka adalah 100 pixel. Bottom berarti jaraknya dia terhadap elemen yang lain adalah 100 pixel. Margin right and left ini kalau di kanan kirinya, kalau sebelah kanan maka dia akan berjarak 150 pixel dan kalau left maka akan berjarak yang kiri akan berjarak 80 pixel. Kemudian di sini backgroundnya, jadi div-nya ini dikasih warna background likes blue. Jadi biar kelihatan jaraknya ya. Jadi ini kalau kita coba, maka tadi latihan 9. Nah, di sini kan
maka marginnya akan, kalau misal di sini ada tulisan using individual margin property, maka akan kelihatan nih jarak ini topnya, ini left-nya, ini right-nya, ini bottom-nya, ya, jaraknya berapa yang kita mau buat. Oke, next kita kemudian ada padding, ya. Kalau tadi elemennya terhadap elemen yang lain, kemudian kalau sekarang padding ini di dalamnya, jadi kita akan mengubah div-nya itu sendiri. Nah, contoh, ya, kita beri contoh. Oke, kita buat lagi latihannya. New file, di sini latihan CSS 10.html. Gini ya. Oke. Di sini ada bordernya sama, background colornya juga sama. Di sini ada padding top, padding right, padding bottom, terus kemudian ada padding left, ya. Jadi di sini jaraknya sudah kita tentukan. Kalau yang awal tadi, gitu kan? Awal tadi ini dia hanya elemen yang lain. Tapi kalau yang ini, ya, nah begini, maka value-nya atau kontennya itu memiliki padding, ya. Jadi ada jaraknya terhadap bordernya. Oke, itu ya. Terus kemudian ada height and width, ya. Jadi tingginya berapa, kemudian lebarnya berapa. Nah, kita buat latihan lagi di sini. Misal latihan CSS 11.html. Oke, di sini. Oke, sebentar. Oke, ini. Kemudian kita sertakan div-nya misal. Nah, di sini adalah div di sini. Kita akan beri height-nya adalah 200 pixel, jadi tingginya, ya. Width-nya 50% dari browser kita. Kalau browser kita ukurannya misal 1024, maka dia akan menjadi 512, gitu ya. Tergantung dari resolusi layar kita. Kalau yang height-nya ini bergantung jumlah pixelnya, ya. Jadi kalau ini kita pilih ya 11. Nah, 11, apakah ada yang salah dengan penulisan kita? Latihan CSS, oh no. Ya, ini harusnya dot, ya. Oke. Ini. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi height-nya ini 200 pixel. Width-nya dia akan menjadi separuh. Ini kalau misal kita size-nya ini, size-nya, ya, kalian ubah-ubah, gitu kan, maka akan ada size-nya mengikuti. Tapi yang 200 pixelnya enggak, ya, tetap 200 pixel. Jadi ini walaupun dinaik turunkan, maka dia akan tetap. Oke, lanjut. Terus kemudian ada box model. Nah, kita akan belajar tentang box model di sini. Kita buat lagi new file namanya latihan CSS 12.html, ya. Di sini ntar kita coba ambilkan contohnya adalah ini. Kemudian oke. Nah, di sini
Ada background color-nya, itu menentukan warna tadi. Width itu berarti lebarnya. Lebarnya adalah 300 pixel. Kemudian di sini ada border. Bordernya tadi solid, warnanya green. Terus padding sama margin. Jadi padding tadi adalah konten terhadap bordernya. Kalau margin itu adalah margin terhadap margin itu adalah bordernya terhadap elemen yang lain sebesar 20 pixel. Jadi kalau ini kita running, maka ini kita ganti 2, maka hasilnya seperti ini. Ya. Jadi paddingnya tadi, gitu kan? Kalau kita lihat tadi paddingnya adalah 20 pixel, terus 50 pixel, kemudian marginnya berarti dia terhadap elemen yang lain ini ya, di atas tops, dan ini leftnya sama 20 pixel, kemudian bordernya di sini 15 pixel, terus kemudian lebarnya di sini adalah 300 pixel. Oke, itu untuk box model. Terus kemudian ini outline ya, jadi untuk yang di luar ini kita buat lagi contoh ya. Latihan 13, latihan CSS 13.html. Oke, ini, nah ini, jadi di sini ada bordernya, kemudian di sini ada outline-nya, ya, outline-nya ini yang bagian luarnya. Kemudian di sini marginnya auto, dia bisa dinamis sesuai dengan elemen satu dengan elemen yang lain. Kemudian paddingnya 20 pixel, text alignment-nya adalah center. Ini kalau misal kita running, maka ini adalah 13 segini, maka akan munculnya seperti ini. Ya, jadi outline-nya ya di luar. Oke, lanjut. Kita akan belajar tentang teksnya. Kita yang sering kita pakai ini teks ya. Jadi kalau tadi adalah border-bordernya, pembatas-pembatasnya. Sekarang kita akan membuat latihan untuk teksnya. Ya. Latihan CSS 14.html. Ya, di sini, oke, contoh. Ini contoh, oke. Nah, oke, di sini CSS-nya adalah di sini adalah bordernya sudah ya, div-nya diberi border, border itu batasannya tadi, kemudian padding-nya adalah gap-nya 8 pixel, kemudian di sini ada teksnya H1, H1-nya adalah heading 1, teksnya di di tengah center, kemudian teks transformanya adalah uppercase akan dirubah menjadi huruf besar kapital ya. Terus kemudian di sini ada paragraf, ini ada alignment juga, ada justified, dia akan rata ke kanan ke kiri. Kemudian ada letter spasinya, spasinya itu 3 pixel. Kemudian untuk A, berarti ini ada elemen href atau link. Di sini warnanya menjadi blue, gitu ya. Terus kemudian text decoration-nya kosong. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, maka kita akses ya. Ini jadi 14, begini. Maka di situ heading-nya akan berubah tadi di tengah, gitu kan? Terus kemudian tulisannya kalau hurufnya kecil jadi kapital. Terus kemudian color-nya lebih dominan ke green, hijau ya. Kemudian untuk yang paragrafnya ini ya, paragrafnya adalah teks
indent 50 pixel, terus kemudian justified ya, kata kanan kiri, terus kemudian ada letter spasi 3 pixel ya. Terus kemudian di sini ada linknya lebih berwarna biru ya. Ini kemudian oke. Kemudian kita akan belajar untuk merubah elemen font ya. Kalau untuk fontnya kita tadi sudah belajar teks, kemudian bagaimana kalau fontnya tertentu, ya. Coba kita buat latihan CSS 15, gini ya, CSS 15. Nah, di sini ini contohnya, misal saya coba beri contoh ini ya. Nah, di sini tipenya, jadi untuk tadi ya, kalau kita gunakan class maka kita gunakan dots. Ini elemen P-nya tidak dipakai, tapi lebih menggunakan kelas namanya P1, P2, sama P3. Jadi P1 ini cara memanggilnya adalah dot P1. Kemudian dot P1 untuk font familinya tipenya adalah Times New Roman ya. Terus kemudian Times Serif ya. Kemudian untuk paragraf P2 gitu kan, Arial, Architect, sans serif. Kemudian untuk yang P3 di sini Lucida Console, Career New, Monospace ya. Jadi ini untuk cara menentukan font familinya ya. Nah, di sini kalau kita coba maka hasilnya adalah 15 begini ya. Hasilnya seperti ini. Ada beda mana yang Times New Roman, mana yang Arial, mana yang Lucida. Oke, ini kalau ada seperti ini, ada kekeliruan, berarti kita kurang tanda kurang di sini ya, tanda penutup. Oke, jadi seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, terus kemudian kita akan membuat icon. Bagaimana caranya membuat icon? Kita buat lagi di sini new latihan CSS 16.html. 16 ya, karena ini sudah ada. Nah, di sini untuk ikonnya, kemudian di sini kita harus ada link yang sudah menyediakan icon-icon yang kita bisa akses. Contohnya adalah Dikit, Font, Wesam.com ini ya, terus Anonymous ya. Kemudian di sini contoh cara membuatnya, misal di sini ada Fast Clothes. Jadi kalau ini kita akses ya, kita lihat, kalau kita coba buka di browser seperti apa. Oh, di sini nggak ada. Jadi sebentar, saya coba akses again. Kita buat gini ya, Kit Fafa ya. Begini. Kalau misal tidak ada, coba kita buat misal di sini ya, contoh Fafa Clothes. Nah, gini ya. Ini. Nah, di sini ada Fafa Clothes. Nah, bentuknya seperti ini.
Nah, kalau kita ingin melihat home-nya, ya kan, di sini banyak, ada banyak icon. Kemudian kalau ingin melihatnya bisa lagi di sini ya, bisa di sini. Nah, ya, ini ada linknya juga. Tinggal cara memanggilnya adalah Fava Solid, Fava Close, ya. Terus kemudian nah lagi ya, misal di sini juga ada. Nah, ini cara menampilkannya di sini. Oke, jadi kalian bisa cari listnya di internet. Kemudian di sini sudah ya. Di sini adalah font untuk Sambot. Di sini kita akan membuat cloud, board, card, file, sama bar. Kemudian di sini kita bisa mengubahnya, ya. Kalau ini adalah awalnya, kemudian kalau di sini kemudian kita ubah nih font size-nya misal 24, font size-nya 36, terus kemudian kita ubah menjadi warnanya adalah rich, warnanya menjadi light blue, ya. Jadi menggunakan line, inline, ya, inline di elemen i-nya, ya. Jadi kalau misal kita akses di sini 16 ya. Ini. Oke. Jika tidak muncul maka berarti ini tidak tersedia. Jadi supaya ini saya coba cari ya. Oke, sebentar. Ini terus kemudian ini ada contohnya, terus view. Oke, coba nanti kita buat lagi. Oke, untuk yang ikonnya tadi, coba di sini linknya yang tadi CS tadi diubah menjadi http max cdn bootstrap cdn.com bootstrap 3.3.7 css bootstrap min.css, ya. Kemudian di sana kita menggunakan ini ya, Glimpse icon, icon.close, terus ini /remove user envelope thumb ups, ya. Terus kemudian di sini kita misal contoh ini adalah menggunakan cloud-nya, kita rubah ukurannya, size-nya, kemudian warnanya sama, yang di sini juga warna sama size-nya, ya. Maka hasilnya akan ada seperti ini ya. Jadi ada tampilan seperti ini. Jadi kita bergantung ke ini apa? Jadi contoh-contohnya itu kita bisa cari di Withrich atau sejenisnya. Kita bisa gunakan itu ya di sini. Oke, lanjut. Jadi untuk ikonnya sudah. Kemudian kita akan mengubah linknya. Ya, bagaimana kalau link itu selama ini kita setelah diklik itu berwarna biru, gitu ya. Di sini kita akan buat latihan CSS 17.html. Oke ya. Di sini linknya misal kita copy ambil, coba di sini ya. Nah, di sini maka linknya di sini kalau unvisit link, jadi kalau tidak dikunci atau tidak diarahkan mouse kita ke itu, maka akan berwarna merah. Jika dia dikunjungi, maka dia warna green, hijau. Kemudian kalau ini bergerak, gitu kan, masih di atas bergerak, itu maka berwarna hot pink. Kemudian jika dia sudah diklik, maka dia warnanya biru. Ya, jadi contoh di sini
Ini kalau misal kita lihat hasilnya adalah latihan 17, ya. Ini, maka ini warna merah. Kalau di sini ada hot link tadi ya. Kalau sudah diklik warnanya, coba ini kembali lagi, ini ya. Jadi kalau misal sudah diklik tadi warnanya biru, ya. Nah ini kan warnanya biru, ya. Jadi itu kita bisa mengubah bentuk jadi link yang seperti biasanya. Kemudian di sini kita akan mengubah listnya, ya. Kita akan berlatih untuk listnya. Di sini kita buat file lagi, yaitu latihan css 18.html, gitu ya. Nah di sini coba kita buat listnya seperti ini. Di sini ada listnya. Ini menentukan gambarnya, ya. Di sini ada untuk yang unorder list. Kalau di sini order list. Jadi yang ini ini order list. Kemudian yang kelas, ada kelasnya, ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Di sini ada yang beberapa yang dirubah. Bentuknya adalah circle. Kemudian di sini square, ya. Coba kalau ini kita coba, maka hasilnya adalah 18 ini, ya. Nah ini ya, ini bentuknya, jadi akan menyesuaikan dengan hasilnya. Kalau upper Roman, gitu ya, maka huruf besar. Lower Roman berarti hurufnya kecil, jadi Romawi, ya. Terus kemudian di sini ada lower alpha sama desimal. Jadi kalau lower berarti kecil alfabetnya, kemudian ada desimal. Desimal akan berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Jadi ini. Kemudian untuk tabelnya, ya, kita akan membuat tabelnya. Latihan css 19.html. Di sini untuk tabelnya, contohnya, nah di sini tabel di sini kita bordernya border collapse, ya. Kemudian di sini lebarnya kita tentukan, width-nya 100%, berarti dia full, ya, ke kanan ke kiri. Terus kemudian T headingnya sama T datanya. Ini bordernya 1 pixel, terus kemudian solid, jadi elemennya, ya. Terus kemudian ada paddingnya. Ini paddingnya, jadi antara konten dengan bordernya jaraknya adalah 12 pixel. Kemudian untuk the headingnya, jadi untuk yang judulnya saja warnanya lebih hijau, colornya warna putih, teks alignment-nya ini di sebelah left, berarti sebelah kiri, ya. Jadi ini kalau kita jalankan, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi ada kita bisa lebih menampilkan tabelnya lebih bagus, gitu ya. Nah, kemudian ada display, ya. Display di sini kita akan mengubah bentuk displaynya, tampilannya. File ini adalah latihan css 20.html.
ya. Nah, di sini coba kita ambil lagi contohnya seperti di sini. Sebentar. Oke, ini HTML-nya. Kemudian di sini adalah style untuk CSS-nya. Ini. Nah, di sini kita akan lihat listnya, span-nya, dot hidden, berarti ini ada kelas hidden. Ini akan diberi deklarasi display inline, kemudian background-nya adalah yellow, terus display-nya adalah blocks, kemudian display-nya adalah kosong. Ya, ini ada, jadi kalau kita lihat hasilnya adalah ini latihan 20. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Jadi ada di sini untuk span-nya. Jadi kalau ada span, maka tulisan span di sini ya, maka warnanya jadi yellow. Span ini mulai dari ini ya, now, ya. Terus ada blocks, ya, jadi ada span blocks. Ini ya, ada now sama blocks, maka dia akan di span. Kemudian di sini dia akan tetap bentuknya menjadi list, ya. Di sini displaynya adalah list. Jadi tampilannya walaupun dia paragraf, maka dia akan menjadi list, ya. Oke. Jadi masuk di sini ada how about dan contact. Ini sorry. Ini listnya adalah list ordernya, ini ya, maka dia di inline, gitu kan, di dalamnya. Kemudian di sini span warnanya seperti ini, hidden warnanya seperti ini. Oke. Kemudian untuk ada max width ini mengatur besaran ya. Jadi kalau misal kita buat lagi di sini latihan css21.html. Ini mengatur besar lebar ukuran dari tampilan, gini ya. Ini. Jadi di sini ada div x1, x2, berarti ini ada kelasnya. Untuk x1-nya width-nya 500 pixel, untuk x2 maka maksimal 500 pixel, gitu ya. Jadi ini ada div ini sama div ini. Jadi kalau kita lebar kecilkan, maka dia akan ada perubahan. Jadi kalau misal kita ubah di sini 21, nah gini ya, maka misal ini, nah ini ada perubahan, gitu ya, karena dia maksimalnya adalah 500 pixel. Nah, gini ya, jadi ada perbedaan. Oke, kemudian ada floating, ya, ada floating, kemudian ada navigasi. Nah, ini mungkin yang sering. Oke, kalau selanjutnya yaitu float. Float di sini adalah mengatur elemen itu, misal dia bisa di sisi kanan, sisi kiri, gitu kan. Caranya yaitu di sini kita buat latihan lagi, ya. Latihan css22.html. Oke, contohnya seperti ini. Di sini ada image. Image ini diletakkan di sebelah kiri, ya.
Terus kemudian footernya ini ada background sama padding sama clear kedua-duanya ya. Terus kemudian di sini kalau ada headernya, ada image-nya, kemudian di sini ada penjelasan, tapi image-nya tingginya di sebelah kiri. Caranya seperti apa gitu kan? Oke, image-nya di sini ada Pineapple JPEG, kita bisa download dulu ya. Misal di sini saya coba cari bunga gitu deh, JPG. Nah, saya ambil salah satu, misal ini saya simpan di picture ya. Misal di sini saya tulis, misal ini bunga. Oke, jika sudah, maka bunganya itu akan saya pindah ke sini. Nah, di sini ada bunga JPG, maka di sini saya ubah menjadi bunga. Gini ya, bunga JPG. Maka hasilnya, kalau kita lihat di sini adalah 22. .html gini, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi tidak menumpuk di atasnya, dia di sebelah kiri. Bisa nggak di sebelah kanan? Tinggal kita ubah ini menjadi floats atau di right gini ya. Ini maka akan di sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Itu kemudian lagi yaitu kita akan membahas tentang navigation ya. Jadi navigasi ini penting. Kita biasanya kalau membuat website itu ada menu-menu yang bisa di sebelah kiri atau sebelah top di atas gitu ya. Coba kita buat lagi filenya, yaitu latihan CSS 23.html ya. Di sini kita buat, nah di sini kemudian lalu nah di sini ada, kalau di bodinya kita ada hook, news, kontak, sama about. Kemudian supaya ini tampilannya bagus, gitu kan? Maka di sini bodinya kita beri marginnya 0, paddingnya 0. Berarti bodinya akan full ke atas sama ke bawah, ke kanan, ke kiri, full. Kemudian heading 2, ini marginnya 10. Jadi kalau ada heading 2, ini ya, marginnya 10, paragraf 10. Kemudian di sini ada unordered list. Unordered list di sini adalah listnya, tipenya adalah noun, berarti tidak ada border dan sebagainya, marginnya 00, paddingnya juga 0, overflow hidden, backgroundnya adalah ini ya, gelap, gitu ya. Terus kemudian ini apa ini unordered listnya ini ada di sebelah kiri ya. Jadi sebelah kiri kita juga bisa pindah sebelah kanan. Kemudian di sini ada displaynya ya. Displaynya unordered list dengan listnya, list itemnya, displaynya adalah block gitu kan. Jadi kayak tadi ada block, display inline atau block. Kemudian warnanya adalah putih, kemudian teks alignment-nya adalah center ya. Jadi warna tulisannya putih, padding-nya ini 4 pixel dan 16 pixel. Terus kemudian text decoration-nya adalah 0.
Kemudian kalau dia jadi ini linknya ya. Kalau over, kalau dia di atas maka dia akan berubah menjadi hitam. Ini kalau kita akses maka bentuknya jadi seperti ini. Nah, di atas ini ya. Nah, ini kalau ada mouse-nya maka seperti ini. Ini kalau misal kita ubah menjadi floating-nya menjadi right, maka dia akan di sebelah kanan. Ini ya. Nah, akan sebelah sini. Ya. Nah, itu pilihan suka yang mana. Ya. Kemudian ini adalah bentuk horizontal, kemudian juga ada bentuk untuk vertikal. Ya. Terus kemudian untuk bentuk drop down, ya. Kita buat lagi contoh untuk latihan drop down. Latihan CSS 24.html. Ini ya. Nah, di sini copy. Nah, ini. Terus kemudian ini untuk display drop down-nya. Terus kemudian gini ya. Di sini kalau kita agar mudah memahaminya, kita juga bisa ubah cara berpikirnya, yaitu kita lihat hasilnya dulu, gini ya. Jadi di sini ada drop down-nya, gitu kan. Nah, berarti di sini ada drop down untuk yang right, ada drop down untuk yang left. Kemudian di sini ada style-nya. Style-nya di sini ada div dan penutupnya pasti ada div-nya. Ini div untuk yang right, ini div untuk yang left. Terus kemudian di sini ada div untuk drop down left sama drop down right, ya. Kemudian ini adalah judulnya, kemudian ini adalah paragraf keterangannya. Kemudian kita coba lihat lagi di sini kalau ada drop down hover, gitu kan, warnanya jadi hijau. Terus kemudian kalau drop down konteks, maka dia akan jadi blocks, ya. Kemudian di sini ada drop down hover lagi, maka dia warnanya jadi putih. Ya, konteksnya kalau ini warnanya akan jadi putih. Kemudian di sini ada drop down konteksnya juga, ada warnanya, tulisannya hitam, terus kemudian paddingnya, kontennya, terhadap kontennya, terus kemudian dekorasinya none, terus displaynya adalah block, jadi tertutup semuanya. Terus kemudian ini untuk konteks yang tidak ada A-nya, gitu kan. Ini kita tentukan warnanya juga. Kemudian ini ada drop down, ada drop button, ya. Jadi bentuknya ada buttonnya. Kemudian dari buttonnya itu maka tampilannya bentuknya seperti ini. Ada buttonnya di sini ya. Nah, ini untuk drop downnya. Kemudian untuk image lagi kita misal untuk membuat galeri image. Nah, ini yang sering kita biasanya membuat katalog, gitu kan. Latihan CSS 25.html, ya. Ini kita akan membuat image untuk galerinya, ya. Bagaimana supaya bentuknya bagus. Ini kemudian ya, kemudian image-nya coba kita ubah. Image-nya tadi yang kita punya adalah bunga, maka di sini supaya kita tidak download lagi, maka ini saya ubah menjadi bunga, gini ya. Nah, JPEG, jadi semuanya jadi bunga-bunga. Sini.
Terus ini href-nya juga bunga. Ini bunga. Oke. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya, maka ini, nah ini ada bunga. Kalau ini misalnya diklik, dia akan menuju ke bunganya, ya. Nah, ini dia ada bordernya, gitu kan? Ada bordernya. Kalau disentuh, dia ada warnanya yang berubah. Nah, ini kita sudah tahu kira-kira bentuknya. Di sini ada div gallery, ya kan? Ini paddingnya berapa? Terus teks namanya ada center, terus kemudian height-nya auto, lebarnya 100%, kemudian galeri itemnya juga, terus di sini ada flag wrap, ya. Flag wrap-nya ini menyesuaikan, terus di sini ada justify contact-nya, flag start dari awalnya. Nah, itu. Kemudian kita akan belajar tentang form, ya. Oke. Selanjutnya kita akan buat form, ya. Di sini kita akan buat form. Ini juga akan sering kita pakai. Ini latihan CSS 26.html. Gini ya. Di sini kita buat misal untuk HTML-nya gini. Kemudian di sini yang begini. Nah, di sini ada first name sama last name. Kemudian di sini inputnya kita bisa ubah, gitu kan? Inputnya ada warnanya hijau. Terus kemudian di sini ada background color-nya. Kemudian ada kursornya, kemudian ada box sizing-nya. Box-nya, bordernya adalah box, gitu kan? Ada bordernya. Kemudian ada paddingnya antara inputannya 12 pixel, terus lebarnya 100%, maka dia akan panjang ke kiri dan ke kanan, terus kemudian marginnya 8 pixel, batasan antara elemen dan elemen yang lain. Ya, ini kalau misal kita akses, bentuknya akan bagus dibandingkan default dari HTML-nya. Nah, gini ya, jadi full seperti ini. Oke, kemudian terakhir yaitu kita membuat layout, ya. Jadi layoutnya untuk webs itu mestinya ada header, ada body, ada footer, ya. Ini latihan CSS 27.html. Ini kemudian ini. Nah, di sini kalau kita melihat bodinya, di sini ada headernya, ada main-nya, ada footernya. Jadi ini isi utamanya. Kemudian kita setting tuh headernya, ini backgroundnya dim gray, ya, warnanya, colornya apa, paddingnya apa, text alignmentnya center, gitu ya, judul di atas. Kemudian kontaknya ini maksimal misal 800 pixel, terus marginnya 0, jadi antara elemen atas sama elemen bawah itu 0. Kemudian paddingnya itu 20 pixel. Footernya ini sama, gitu kan, antara header sama footernya, warnanya. Terus kemudian colornya untuk tulisannya sama, paddingnya lebih kecil, text alignmentnya juga center. Maka ini hasilnya akan seperti ini, ya. Ini 27. Oke, ya, gini ya. Jadi ada perbedaan ini kontennya. Nah, dari sini kita harus banyak mencoba, gitu kan. Kemudian kita belajar properti sama value-nya, terus kemudian elemen-elemen apa aja yang akan kita gunakan dalam CSS. Kelebihan dari kita memahami script-nya CSS,
walaupun sudah ada template-template yang tersedia banyak dan gratis, kita bisa menyesuaikan, terutama adalah warna, kemudian ada tulisan yang sesuai kebutuhan. Dan itu biasanya kalau untuk bagian GUI atau yang kemarin kita sudah bahas, yaitu front end, ini harus memahami CSS secara mendalam. Saya rasa itu. Jangan lupa tetap belajar, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.